Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Alfaridasti dengan NIM 173050111103. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Jennifer Tika Aulin dari kelompok 8. Ingin menjelaskan materi tentang teori-teori Big Bang dan Islam. Lalu materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, saudari Jenny. Pada saudari Jenny, saya persilakan. Nama saya Jennifer Tika Aulin dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Big Bang. Teori Big Bang, ledakan dahsyat atau letupan besar merupakan peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1927. Orang yang pertama kali memperkenalkan teori Big Bang adalah Georges Lemaitre, seorang biarawan Katolik Roma Belgia, meski ia menyebutnya sebagai hipotesis atom purba. Teori Big Bang menunjukkan bahwa semua benda di alam semesta pada awalnya satu wujud dan kemudian berpisah-pisah. Pada tahun 1948, G.G. Gamow muncul dengan gagasan lain tentang Big Bang. Ia mengatakan bahwa jika alam semesta terbentuk melalui ledakan raksasa, maka sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan itu haruslah ada di alam. Pada tahun 1965, dua peneliti bernama Arnold Penzias dan Robert Wilson menemukan gelombang itu tanpa sengaja. Pada tahun 1989, NASA mengirimkan satelit Cosmic Background Explorer ke ruang angkasa. Bukti penting lain untuk Big Bang adalah jumlah hidrogen dan helium di ruang angkasa. Berdasarkan pengukuran terbaik di tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Demikianlah pemaparan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk saudari Jenny yang telah menjelaskan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Lalu poin yang ke-B, yaitu poin yang kedua, yaitu tinjauan Al-Quran tentang teori-teori Big Bang serta penciptaan alam semesta. Nah, di dalam Al-Quran sendiri memiliki banyak ayat-ayat yang memiliki pendapat yang mirip tentang mengenai teori-teori Big Bang ini. Lalu saya mengkajinya untuk memiliki contoh dua ayat yang memiliki pendapat dan teori mirip. Yang pertama itu adalah surat Al-Anbiya ayat 30. Lalu yang kedua ada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 47. Di sini saya juga mencantumkan tafsirnya beserta artinya. Baiklah, saya akan menjelaskan dari yang pertama. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada jika beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, ayat ini menerangkan tentang awal kejadian langit bumi yang memiliki identik yang sama dengan teori Big Bang, yang dimana para ilmuwan memahami ayat tersebut sebagai ayat yang berbicara tentang proses penciptaan langit dan bumi. Ayat tersebut menginformasikan kepada kita bahwa alam raya pada mulanya merupakan keterpaduan, kemudian menjadi pemisahan menjadi langit dan bumi. Ayat di atas memang tidak menjelaskan bagaimana terjadinya proses pemisahan itu, karena Al-Quran sendiri bukan kitab ilmiah sebagaimana kitab-kitab ilmiah yang kita kenal sekarang. Namun keterpaduan dan pemisahan alam raya tersebut dibenarkan, yang dijelaskan oleh Al-Quran itu dibenarkan oleh teori ilmiah. Al-Quran juga memerintahkan orang-orang yang tidak percaya untuk mengamati dan mempelajari alam semesta yang tadinya padu kemudian dipisahkan olehnya. Nah, pengamatan tersebut diharapkan dapat mengantarkan mereka kepada keimanan dan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang surat Al-Quran tadi, yang surat Al-Quran Al-Anbiya ayat 30, ada 3 tafsir yang menjelaskan makna dari ayat tersebut. Yang pertama itu dari tafsir Fi Zilalil Quran
Apakah tidak dapat dibaca awalam atau alam melihat mengetahui orang-orang yang kafir itu bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu merupakan suatu yang padu bersatu, kemudian kami pisahkan, kami jadikan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis pula. Nah, kemudian langit itu dibuka sehingga dapat menurunkan hujan yang sebelumnya tidak dapat menurunkan hujan. Kami buka pula bumi itu sehingga dapat menimbulkan pertumbuhan yang sebelumnya tidak dapat menumbuhkannya. Dari air kami jadikan yang turun dari langit, yang keluar dari mata air di bumi, segala sesuatu yang hidup, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Nah, maksudnya di sini airlah penyebab bagi kehidupannya. Ini tafsir dari fi zilalil Quran tentang proses penciptaan bumi. Yang kedua, tafsir Misbah Quraisy Shihab. Menurut Shihab, dalam menafsirkan ayat tersebut, apakah orang-orang kafir itu buta hingga tidak melihat bahwa langit dan bumi pada awal penciptanya adalah satu kesatuan yang saling melekat satu sama lain. Nah, lalu dengan kekuasaan kami masing-masing pisahkan. Tidak melihat pulakah mereka bahwa dari air yang tidak mengandung kehidupan kami dapat membuat segala sesuatu yang menjadi hidup. Lalu setelah itu mereka tetap juga membangkang dan tidak percaya bahwa tiada Tuhan selain kami. Ayat ini mengungkapkan konsep penciptaan planet termasuk bumi yang belakangan dikuatkan oleh penemuan ilmu pengetahuan mutakhir dengan teori-teori modernnya. Di sini kembali menjelaskan, menguatkan tentang teori satu konsep yang bahwa dasarnya bumi dan langit itu merupakan satu kesatuan yang bersambungan satu sama lain. Lalu yang ketiga ada tafsir dari Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir tersebut juga sama saja sebenarnya dengan tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab. Lebih tepatnya lebih mendukung, menjelaskan penciptaan Al-Quran tadi, penciptaan alam semesta tadi, yang intinya sama. Intinya adalah artinya tentang bumi itu sebenarnya, alam semesta itu pada awalnya dasarnya bumi dan langit itu merupakan satu kesatuan yang bersambungan satu sama lain. Baiklah, surah Al-Quran yang kedua yaitu adalah Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 47, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran surat Az-Zariyat ayat 47. Sini saya akan menjelaskan dari 3 tafsir maksud dari ayat tersebut. Yang pertama adalah tafsir fi zilalil Quran dengan kalimat, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan kekuatan kami dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Dikatakan ada rajulu ya'idu kawayu, artinya lelaki itu menjadi kuat. Dikatakan ausa'an rajulu, artinya ia menjadi orang yang memiliki pengaruh dan kekuatan. Maksudnya di sini Allah Akbar. Yang kedua itu tafsir Misbah Quraisy Shihab. Nah, dari penjelasan Quraisy Shihab sendiri, di antaranya bahwa Allah SWT menciptakan alam yang luas ini dengan kekuasaannya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata sama atau langit pada ayat tersebut dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang ada di atas dan menaungi. Maka segala sesuatu yang ada di sekitar benda-benda langit seperti planet, bintang, tata surya dan galaksi juga disebut dengan langit. Bagian alamnya yang terlihat ini juga amat luas, tak terbayangkan dan tak terbatas. Sebab jaraknya juga bisa mencapai jutaan tahun cahaya. Menurut ilmu pengetahuan modern, 1 tahun cahaya berarti jarak yang dilalui dengan kecepatan cahaya dan kecepatan 300.000 km per detik. Dan dijelaskan juga dengan teori modern bahwa ada frase wa inna lamusiun, dan kami meluaskannya, menunjukkan hal tersebut yang maksudnya di sini menunjukkan dari kecepatan cahaya yang 300.000 km per detik tersebut. Lalu yang terakhir adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir di sini Allah dalam ayat ini berfirman seraya mengingatkan penciptaan alam uluwi bagian atas dan alam sufi bagian bawah. Allah telah menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara dan tinggi dengan kekuatannya. Demikian itu juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah As-Sauri dan lain-lain. Dan Allah juga menjadikan seluruh penjurunya luas. Kemudian kami meninggikan tanpa menggunakan tiang sehingga ia menggantungkan sebagaimana adanya tersebut
Berikut adalah tafsir dari Ibnu Katsir. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Kesimpulannya di sini, berdasarkan pengertiannya, teori Big Bang itu atau ledakan dasar adalah ledakan dasar atau dentuman besar adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi tentang bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Orang yang pertama kali memperkenalkan teori tersebut adalah George Lemaitre, seorang biarawan Katolik Roma Belgia. Nah, dan Al-Quran sendiri pun memiliki pendapat yang mirip serta membenarkan dari teori tersebut, yang dimana ada dua surat yang memiliki pendapat paling jelas mengenai teori ini, yaitu surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Az-Ziyar ayat 47. Jadi dapat dipastikan bahwa alam semesta terbentuk dari ketidakadaan atau ketiadaan, lalu muncul sebuah materi pembentuk yang terdiri dari gas helium yang besar dan panas, lalu membentuk sebuah ledakan besar dan dahsyat yang membentuk sistem tata surya yang terdiri dari bola-bola gas yang panas dan padat, lalu mendingin membentuk sebuah planet, lalu terciptalah alam semesta. Baiklah, terima kasih telah menyimak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.